wabarakatuh. Kami bertiga CGP dari Lu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sendiri Hartati SPD dan saya mengajar di UPT SDN Negeri 119 Sepakat dengan fasilitator Haja Fatimah Sang Abu Masih SPD NPD dan pengajar praktis saya Sudirman SPD. Pandi? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alamul Insan. Saya mengajar di UPT SDN 112 Tondok Tua dengan fasilitator adalah Haji Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Sudirman SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Mas Daria. Saya mengajar di UPT SMA Negeri 11 Luwu Utara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Luwu Utara dengan fasilitator adalah Ibu Haja Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD dengan pengajar praktik Bapak Hajar SPD. Ya, jadi pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching dengan alur tirta ya, di mana di sini saya sendiri memerankan sebagai coach, Bu Mas Daria sebagai coach dan Pak Andi Alamul Insan sebagai observer atau pengamat. Silakan Pak Andi. Oke. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tati? Waalaikumsalam Pak Andi, alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Nah, saya senang bisa bertemu Ibu untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Nah, saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu Hartanti terkait dengan coaching yang akan Ibu lakukan ya. Terkait dengan ini, bagaimana saya dapat membantu Ibu kira-kira ini? Begini Pak, saya kan di sini punya masalah ya. Jadi saya ingin Pak Andi Alamul Insan ini bagaimana? Bisa jika dianu nanti nih di perbaiki dong. Ya, jadi saya ingin berbicara kepada Pak Andi Alamul Insan, yaitu membicarakan mengenai peningkatan coaching yang akan saya berikan kepada Ibu Mas Daria. Nah, di sini saya ingin Pak Andi Alamul Insan mengamati pada saat saya mengcoaching Ibu Mas Daria. Oh, begitu ya, Bu. Saya akan mendukung dan Ibu Hartati supaya bisa mencapai kompetensi coaching ini ya. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Yang saya fokuskan pada observasi coaching pada hari ini yaitu kompetensi tiga kompetensi coaching ya. Yang pertama yaitu kehadiran secara penuh atau resens, atau yang kedua mendengarkan secara aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga yaitu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Mas Daria nanti. Oke, baik, sudah saya catat ya Ibu Hartati. Kalau menurut Ibu Hartati, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini menyangkut tiga kompetensi coaching ini? Kalau menurut saya tingkat kompetensi yang saya miliki atau yang saya akan lakukan nanti itu, saya kira saya sudah bisa melakukannya. Itu tadi yang pertama, saya bisa nanti hadir secara penuh. Yang kedua, saya juga bisa bisa aktif dalam coaching nanti. Dan yang ketiga yaitu saya bisa melakukan pertanyaan yang berbobot yang seperti saya katakan tadi, itu pertanyaan berbobot dan bermakna. Luar biasa ya Bu Tati, keyakinan Ibu Tati itu dengan yang akan dilakukannya nanti saat proses coaching nanti. Di sini kan Ibu Tati sudah sangat yakin dengan yang akan dilakukannya nanti. Untuk menambah keyakinan lagi, apa harapannya saat coaching pada saat observasi kita nanti Bu Tati? Ya, jadi harapan saya itu pada saat coaching nanti itu saya bisa menerapkan tiga kompetensi tadi.
yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bermakna, Pak Andi. Oke. Semoga harapan Ibu Hartati yang diharapkan dalam coaching observasi nantinya bisa tercapai ya Bu. Selamat melakukan percakapan coaching Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Masda. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Kalau Ibu Iya, sendiri bagaimana? Alhamdulillah sama, sehat selalu ya. Di sini saya dengar Ibu Mas Daria mau ketemu dengan saya ya. Dalam mau bertemu dengan saya itu dalam hal apa? Bisa Ibu Mas Daria jelaskan kepada saya? Iya Bu, seperti ini Bu, saya sedikit mau meminta petunjuk dari Ibu atau saya ingin mendiskusikan sesuatu kepada Ibu. Kalau mendiskusikan tentang apa itu ya Bu ya? Ya Bu, karena saya sedikit punya permasalahan di kelas saya Bu terkait dengan siswa saya. Oh begitu rupanya. Kalau masalahnya tadi itu tentang apa ya? Di masalahnya ya bisa dijelaskan secara runtuh kepada saya? Iya Bu, saya ini Bu punya siswa di kelas saya, di mana siswa saya ini punya kebiasaan yang selalu menyontek Ibu. Setiap ada tugas atau setiap ada ulangan, jadi dia itu selalu menyontek sama temannya. Dan hampir pokoknya siswa saya ini Bu setiap ada tugas pasti selalu menyontek, jadi tidak bisa mengerjakan sendiri kalau misalnya dia punya tugas. Oh begitu ya. Oh Iya, iya. Bu. Jadi masalahnya tadi tentang muridnya yang suka menyontek ya, bahkan setiap hari menyontek pada temannya. Nah, kira-kira pada saat coaching nanti, saya coaching nanti, tujuan Ibu Mas Daria di sini saat saya coaching ini atau dalam melakukan kegiatan ini tujuannya apa ke depannya ini saat melakukan kegiatan ini? Iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan siswa saya ini karena saya menginginkan siswa saya ini bisa dalam mengerjakan tugas itu dia bisa mengerjakan sendiri dengan penuh rasa percaya diri Bu. Oh iya, bagus sekali tujuannya ya. Bagus sekali tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Mas Daria. Di sini kan tujuan yang Ibu Mas Daria kan sudah bagus sekali di sini. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu Mas Daria akan lakukan terkait tujuan tadi yang mau dicapai? Apakah bisa disebutkan langkah-langkahnya ke depan bagaimana? Ya Bu, sebenarnya saya sudah sering memberikan semangat dan motivasi belajar kepada murid saya ini. Tapi kelihatannya motivasi yang saya berikan itu belum bisa membuat dia mau berusaha. Kemudian saya juga ingin menjaga rasa kepercayaan dirinya murid saya ini. Karena menurut saya siswa yang menyontek itu sebenarnya bukan karena dia tidak mampu, tapi karena memang tidak ada rasa percaya diri dalam dirinya. Kemudian saya juga mau setiap dia melakukan sesuatu, saya memberikan apresiasi atau penghargaan sesederhana apapun usahanya supaya murid saya ini merasa dihargai usahanya oleh guru. Kemudian saya juga tidak mau memfokuskan pada hasilnya. Jadi hasil dari misalnya hasil tugasnya atau nilai ujiannya itu adalah nomor kesekian. Yang saya ingin lihat adalah usahanya dulu dalam belajar. Lalu saya juga tidak membanding-bandingkan antara temannya yang mungkin lebih pintar dari dia dengan dia sendiri, karena itu akan membuat dia merasa mungkin rendah diri atau minder karena merasa tidak mampu seperti temannya yang lebih pintar. Dan yang paling sering saya lakukan itu selalu memberikan wejangan-wejangan kepada murid supaya tetap percaya diri dalam melakukan hal apapun, Ibu. Iya, bagus sekali ya. Sungguh luar biasa tadi langkah-langkah yang akan Ibu Mas Daria ambil nanti ya. Saya kira itu nanti mungkin cukup efektif ya untuk mengatasi muridnya yang
bermasalah tadi yang suka menyentuh yang saya tanyakan sekarang sama Bu Mas Daria di sini kan sudah akan melakukan. Yang saya tanyakan dulu sebelum melakukan kegiatan ini, kira-kira di level berapa ini Bu Masda terkait sebelum kegiatan ini yang dilakukan, kira-kira di level berapa di sini pencapaiannya? Kalau untuk sekarang ini Bu, saya merasa masih berada di level 7 Ibu. Oh, jadi ada di level 7 ya? Iya Bu. Oh, jadi Bu Bastaria dalam kegiatan sebelum ini ada di level 7. Nah, pasti kalau saat kita melakukan sesuatu atau kegiatan itu kita akan mendapatkan sesuatu atau kegiatan kita itu akan berhasil ke depannya. Nah, kira-kira setelah melakukan kegiatan ini, Bu Masda, yang ini Bu harapkan ini, ada di level berapa nanti setelah melakukan kegiatan ini? Iya Bu, pastinya saya ingin terjadi peningkatan, mungkin saya menginginkan berada di level 9 atau kalau paling tidak berada di level 8 lah Bu, supaya ada peningkatan yang saya lakukan. Oh iya. Apakah yang akan murid Mas Daria dapatkan setelah melakukan kegiatan ini? Dari muridnya apa yang dapat didapat dari kegiatan yang Ibu Mas Daria lakukan? Kalau rencana saya Bu, saya tetap akan melakukan pendekatan kepada siswa saya. Saya mungkin akan berbicara dari hati ke hati. Kemudian saya akan menasehatinya dengan lembut, dengan tenang, tidak juga menunjukkan sikap marah, karena kalau saya marah pasti anak ini pasti akan menjauh dan tidak bisa saya memberikan nasihat secara langsung. Kemudian saya juga akan mengajak dia berbicara dengan santai dan tidak ada tekanan Ibu. Begitu rencana saya Bu. Oh iya, bagus sekali ya rencana yang akan dilakukan. Di sini kan kegiatan Ibu Daria kan yang akan dilakukan nanti kan tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Kadang ada kendala atau rintangan akan dihadapi pada saat kita melakukan sesuatu atau kegiatan itu. Yang ini saya tanyakan sama Mas Daria yaitu hal-hal apa atau rintangan kendala apa saja yang Ibu Mas Daria hadapi nanti pada saat kegiatannya nanti kira-kira. Iya Bu, kalau kendalanya mungkin dalam tahap awal mungkin saya masih belum bisa memberikan perubahan kepada anak ini, jadi mungkin saya butuh bantuan dari orang tuanya Bu. Jadi saya harus berkomunikasi dengan orang tuanya untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak ini, karena saya sangat ingin melihat perubahan pada anak ini Bu. Oh iya, bagus sekali ya langkah yang dilakukan di sini. Yang sekarang saya tanyakan yaitu apabila langkah-langkah tadi sudah dilakukan, tapi kayaknya kurang efektif begitu. Artinya kurang seret, kurang efektif seperti tadi. Yang ini saya tanyakan, kegiatan itu yang kita lakukan itu artinya hasilnya itu kurang efektif. Langkah apa lagi yang bisa Bu Mas Daria lakukan? Mungkin saya akan mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi Ibu. Jadi saya ingin menanyakan kembali ke keyakinan kelasnya. Jadi saya bisa menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada anak ini Bu. Oh iya, bagus sekali ya dengan melakukan segitiga restitusi ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira kalau kita melakukan sesuatu kan kita mempunyai waktu. Kira-kira jangka waktunya itu dalam melakukan kegiatan ini Bu Mas Daria itu memprediksikan kira-kira berapa hari kah atau berapa bulan kah? Saya mungkin butuh waktu 1 bulan Bu. Oh, belum 1 bulan ya? Iya Bu. Oh, jadi dalam melakukan kegiatannya ini melakukan jangka waktunya itu adalah 1 bulan. Untuk untuk mengukur keberhasilan dalam kegiatan melakukan kegiatan ini, mana caranya mengukur keberhasilan dari kegiatan ini?
Pertama-tama tentu saja saya harus tetap memantau keseharian anak ini. Jadi saya melihat perkembangan dari hasil segitiga restitusi saya. Jadi mungkin saya akan melihat bagaimana siswa ini dalam keseharian di dalam kelas ketika diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, bagaimana dia bisa mengerjakan sendiri tugasnya atau mengerjakan latihan soal sendiri, atau dalam kegiatan ulangan dia mengurangilah kegiatan menyonteknya itu, Bu. Jadi supaya terlihat di situ, supaya rasa percaya dirinya sudah tumbuh sehingga dia bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam mengerjakan sesuatu, Ibu. Oh iya, ya ya. Jadi sudah diprediksi ya bahwa kedepannya akan sudah dilihat hasilnya apa yang akan dicapai nanti. Nah, di sini kan sudah hasilnya itu atau capaiannya itu sudah bagaimana. Nah, komitmen Ibu Mas Daria di sini bagaimana ke depannya? Apakah ada tambah-tambahan ataukah alternatif yang akan dilakukan dalam kegiatannya ini? Ya Bu, kalau misalnya untuk anak ini saya berhasil, kedepannya saya akan terus menggunakan cara-cara yang baik untuk mengatasi permasalahan yang ada pada anak didik saya dengan cara-cara yang sederhana, dengan pendekatan namun mendapatkan hasil seperti itu, Bu. Iya. Dalam kegiatan ini Bu Mas Daria kan kita adalah makhluk sosial yang Iya, Bu. selalu minta bantuan orang lain. Dalam kegiatan Bu Mas Daria ini apakah ada yang membantu dalam kegiatan ini? Iya Bu, saya pastinya sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejawat saya, teman sesama guru. Juga saya sangat membutuhkan dukungan dari pimpinan di sekolah, Bapak Kepala Sekolah. Juga saya sangat membutuhkan dukungan dari orang tua siswa, terutama, Bu. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi tindak lanjut ini yang dilakukan oleh Bu Mas Daria sangat bagus sekali ya untuk muridnya, supaya muridnya itu yang tadinya biasa menyontek, akhirnya tidak menyontek lagi, tapi bisa percaya dengan dirinya sendiri ya, dan apa namanya, tidak menyontek lagi pada temannya. Bagus sekali. Di sini mungkin sampai di sini saja Bu Mas Daria ya, terkait percakapan coaching kita. Mudah-mudahan Ibu Mas Daria bisa apa namanya, bisa melaksanakan kegiatannya dan rencananya yang seperti tadi itu terlaksana dengan bagus sesuai dengan proses coaching kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mas Daria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic tak, Pak? Oke, itulah tadi sesi coaching. Sekarang kita masuk ke sesi 3 pasca observasi antara supervisor dan coach. Oke. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Pak. Baik ya Ibu Artati, proses coaching di tahap observasi tadi dengan Ibu Mas Daria yang sebagai coachingnya sangat luar biasa ya. Dan setelah saya memperhatikan dan mengamati tadi proses coaching yang dilakukan, saya kira Ibu Artati sudah dapat dan mampu melakukan atau menerapkan 3 kompetensi ya, kompetensi coaching yang telah kita bicarakan pada pra observasi tadi. Kemudian Ibu Hartati sudah bisa hadir dalam kehadiran penuh. Itu terlihat dari proses coaching tadi yang berlangsung secara lancar ya, dan Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dari setiap jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Ibu Mas Daria, sehingga bisa memaknai setiap jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ibu Mas Daria. Selain itu pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah Ibu Hartati berikan kepada Ibu Mas Daria. Ini terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi dapat menggali lebih dalam terhadap masalah dan cara menengahinya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Hartati, apa refleksi atau umpan baliknya terkait percakapan coaching yang dilakukan tadi di tahap observasi bersama Ibu Mas Daria? Apakah menurut Ibu Hartati sudah menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching yang di kegiatan observasi tadi?
Ya, alhamdulillah Pak ya, karena menurut pengamatan Pak Andi Alamul Insan tadi, saya sudah saya sudah melakukan 3 kompetensi coaching ya, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Kalau pertanyaan tadi Pak Andi Alamul mengenai proses coaching tadi pada saat observasi, apakah saya sudah melakukan coaching prosesnya secara alur tirta, saya kira saya sudah melakukannya Pak. Mulai dari pertama itu saya menanyakan kepada Mas Darya itu tujuannya untuk melakukan kegiatan ini apa. Yang kedua yaitu identifikasi, saya mengidentifikasi masalah-masalah apa yang akan langkah-langkah apa yang akan Ibu Mas Darya lakukan terhadap masalah-masalah yang itu tadi terhadap muridnya yang menyontek. Yang ketiga yaitu rencana aksinya bagaimana rencananya Mas tersebut bisa tidak menyontek lagi. Nah, yang terakhir yaitu tanggung jawabnya tadi Bu Mas Darya itu saya sudah menanyakan bagaimana komitmennya ke depan dan bagaimana cara mengatasi rintangannya, yaitu dengan cara restitusi tadi dan juga dengan keyakinan kelas. Nah, saya kira saya sudah menerapkan 3 kompetensi coaching, dan saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur kita secara benar, dan saya sudah lakukan itu Pak ya. Dan mengenai kompetensi yang saya lihat dari Bu Mas Darya tadi, dia itu selalu mendengarkan secara aktif atau dia mendengarkan secara dengan rasa. Kenapa saya katakan itu? Karena setiap apa yang saya tanyakan tadi Ibu Mas Darya itu selalu mengangguk-angguk, artinya dia mengerti dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nah, itu saja Pak Andi Alamul yang bisa saya jelaskan sedikit refleksi saya terhadap observasi tadi yang saya lakukan terhadap coach Bu Mas Darya. Terima kasih. Ya, wah sangat kompleks sekali ya Bu Artati refleksinya yang dikemukakan tadi oleh Ibu Artati. Semoga kedepannya kita semua bisa menerapkan coaching dengan alur tirta ya dalam percakapan coaching di supervisi akademik di sekolah kita. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan virtual kita Bu Artati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.